Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mushalihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga di bulan Syawal ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam dan iman serta istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini ada sebuah ibadah yang Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma yutbi'uhu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena puasa Ramadan diibaratkan bahwasannya akan dikali lipatkan 10 pahala. Satu kebaikan dikali lipatkan 10 pahala. Jadi puasa Ramadan itu seperti 10 bulan. Kemudian 6 hari dikali 10, 60. 360, maka itu seperti puasa 1 tahun penuh. Dan alhamdulillah kita akan meneruskan kajian tentang masalah sirah sahabat, generasi terbaik dari umat Islam, generasi yang Rasulullah SAW bersabda bahwasannya khairun nasi qarni, summa alladhi yalunahum, summa alladhi yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelah dari mereka, kemudian setelahnya. Maka para sahabat memegang peranan penting dalam menyebarkan dakwah Islam. Mereka pada saat itu Al-Quran turun. Maka yang akan kita bahas pada kali ini adalah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang mengenal Islam di usia yang sudah tua renta, usia 60 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hidayah, membukakan hidayah bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah bahwasanya dia mau berusaha menggapai hidayah tersebut. Siapakah sahabat yang mulia ini? Yang bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Al-Jamuh. Ya, Amr bin Al-Jamuh. Yang Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwasanya dia masuk surga. Syekhun azama ala ayyata'a bi'arajatihi al-jannah. Seorang yang sudah tua renta, dia itu bertekad dengan kaki pincangnya dia bisa menginjakkan ke dalam surga. Siapakah Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu taala anhu? Dia sebenarnya adalah penduduk dari Madinah, pemimpin dari Bani Salamah, pemimpin dari Bani Salamah. Dan ketika seluruh penduduk Madinah itu kebanyakan sudah memeluk agama Islam dengan dakwah yang diberikan oleh orang utusan pertama dari Rasulullah SAW yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, melalui dakwah beliau, subhanallah, Madinah tersinari dengan sinar iman dan Islam. Ya,
Tapi Amr bin Al-Jamuh masih kuat dalam memegang keyakinannya untuk menyembah berhala. Dia masih kuat dalam memegang keyakinan dari nenek moyangnya. Jadi dia masih memiliki sebuah berhala yang bernama Manat, berhala besar, berhala yang besar. Kemudian apa? Dia itu sering mengambil barokah dari Manat. Kadang dikasih wangi-wangian, kadang dihias, yang mengeluarkan uang yang banyak. Untuk apa? Untuk menghias dari berhala ini. Padahal anak-anaknya sudah masuk Islam melalui dakwah Mus'ab bin Umair yang bernama Mu'awaz wa Mu'az wa Khallaz, dan teman sebayanya, teman dekat mereka itu yang bernama Mu'az bin Jabal. Ada 3 anaknya, yaitu apa? Mu'awaz, Mu'az, dan Khallaz. Ada teman sebaya dari mereka yang sangat dekat yang bernama Mu'az bin Jabal. Mereka semua sudah masuk Islam, anak-anaknya sudah masuk Islam. Sedangkan istrinya, ya istri dari Amr bin Al-Jamuh atau ibu dari ketiga anak ini, itu sudah masuk Islam, tapi apa? Bersembunyi-sembunyi. Jadi Islamnya itu sembunyi-sembunyi. Takut apa? Suaminya nanti tahu, nanti dia marah kepada dirinya. Sehingga apa? Dia sembunyikan keislamannya. Padahal sebenarnya mayoritas penduduk Madinah itu sudah memeluk agama Islam. Hanya segelintir orang saja yang masih kuat keyakinannya memegang berhala. Salah satunya adalah Amr bin Al-Jamuh yang sudah melewati usia 60 tahun. Usia yang sudah sangat renta. Maka ini menjadi bukti bahwasannya jangan sampai kita itu merasa putus asa untuk memberikan hidayah kepada apa? Ayah kita, kakek kita, ataupun orang-orang yang sudah sepuh. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Gak peduli umurnya. Lihatlah Amr bin Al-Jamuh, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hatinya untuk menerima Islam dalam usia 60 tahun. Subhanallah. Ya, sebenarnya istrinya itu benar-benar sangat menginginkan suaminya itu masuk dalam agama Islam dan terbebas dari siksa api neraka. Namun suaminya berkehendak lain. Amr bin Al-Jamuh itu pengen sekali, bahwasannya takutnya ya istri dan anak-anaknya itu masuk agama Islam, kemudian apa? Dia akan tersesat selama-lamanya, takut. Sehingga dia berkata kepada istrinya, ya Hindun, namanya adalah Hindun, ya, ihzari ayyaltaqi auladuki bihadar rajul. Waspadalah ketiga anak kita itu bertemu dengan laki-laki ini, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair, hatta nara ra'yana fi, sehingga kita itu bisa melihat apa sih pendapat dari Mus'ab bin Umair ini. Maka istri mengatakan bahwasanya teman dari anak-anak kita, teman dekatnya, teman sebayanya yang bernama Mu'adz bin Jabal itu sudah masuk Islam. Ya, cobalah kamu itu untuk bicara dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu subhanallah, perkataannya itu bagus, pintar dalam berkata-kata. Ya, kemudian ketika bertemu Amr bin Al-Jamuh dengan Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwasannya Mus'ab bin Umair itu telah memberikan dakwah Islam. Apa yang diberikan, kata Amr bin Al-Jamuh? Sebuah ayat dari surat Al-Fatihah. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, surah Al-Fatihah, semuanya. Apa yang dikatakan oleh Al-Jamuh? Ma ahsana hadzal kalam wa ma ajmalah.
alangkah indahnya, alangkah baiknya perkataan ini. Apakah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu seperti ini? Apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal? Bahkan lebih baik daripada ini. Ya, apakah masuk Islam pada waktu itu? Enggak. Ya enggak. Terkadang itu bahwasanya ketika dakwah sekali, 2 kali, 3 kali kok nggak bisa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus berdakwah, terus berdakwah. Ya, terus berdakwah. Cari cara-cara yang terbaik. Cari cara-cara yang baik. Ya, dengan perkataan yang lemah lembut. Sekali, 2 kali, 3 kali sambil doakan orang tua kita misalnya. Ya, dakwah itu akan masuk ke dalam hatinya. Ya, Amr bin Al-Jamuh itu ketika dibacakan Al-Quran biasanya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung masuk Islam. Kemudian banyak dari sahabat-sahabat ketika dibaca Al-Quran langsung masuk Islam. Tapi Amr bin Al-Jamuh enggak. Apa yang dikatakan? Bahwasannya saya ingin bermusyawarah dulu. Saya ingin meminta petunjuk dulu kepada siapa? Kepada berhala yang sangat dia cintai, yaitu Manat. Bukan kepada Allah. Tapi apa? Manat. Ya, ketika langsung mendatangi Manat, ya, maka dia berkata, padahal berhalanya itu nggak bisa ngomong, tapi tetap aja dia, ini bagaimana saya curhat kepada berhala, dia curhat kepada patung, sebagaimana kita itu curhat kepada tembok, apakah bermanfaat? Enggak. Ya, kita curhat kepada meja yang enggak bermanfaat. Ya, enggak bermanfaat. Tapi ketika pikirannya, hatinya sudah tertutup oleh kesesatan, maka apa? Maka dia tidak dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Amr bin Al-Jamuh nanti bagaimana ketika hidayah itu menjemputnya. Setelah itu, ya, setelah bahwasannya sudah bermusyawarah, ya, pengennya itu Amr bin Al-Jamuh itu supaya dapat wangsit lah, ya, dapat ilham, ya, pokoknya dapat sesuatu supaya ada petunjuk, apakah saya harus mengikuti agama Islam atau tetap kepada keyakinan saya. Setelah itu dia menyembah berhala. Dan ada cerita ketika ketiga anaknya ini, Mu'adz dan Khallad, dibantu oleh temannya yang sangat dekat, yaitu tadi Mu'adz bin Jabal. Ya, ketika ayahnya sudah tidur, ayah mereka sudah tidur, dibawalah berhala itu, dibawa pada malam-malam, kemudian dimasukkan ke dalam tempat pembuangan. Di situ biasanya pembuangan sampah, kadang-kadang apa itu kotoran, pokoknya situ tempat pembuangan, TPA gitulah. Dimasukkanlah, dibuang, ya kan? Ketika pagi harinya Amr bin Al-Jamuh ketika mau menyembah berhala bingung, mana ini berhala saya cari di mana, dia masuk rumah, dia keluar rumah, dia cari, ya nggak ketemu. Ternyata ketemunya di tempat pembuangan sampah, di tempat pembuangan sampah. Ya, setelah itu diambil, dimandikan, dibaguskan lagi, dihias lagi, dikasih wangi-wangian, disembah lagi, luar biasa. Ya, akhirnya apa? Pada malam keduanya anaknya tadi diambil lagi, kemudian apa? Dimasukkan lagi ke tempat sampah tadi, tempat sampah yang besar. Ya. Kemudian dicari-cari lagi oleh bapaknya, dicari-cari lagi, di mana ini berhala saya, ya, hilang kemana, dicuri kemana. Cari lagi, ternyata masih di tempat pembuangan sampah lagi, diambil lagi, dicuci lagi, dibersihkan lagi, dimandikan lagi, kemudian dikasih wangi-wangian, disembah lagi, luar biasa kesetannya, ya kan? Kemudian karena saking marahnya, saking ya keselnya, akhirnya nih saya kasih pedang. Kalau kamu memang benar-benar Tuhan, kalau kamu itu memang benar-benar Tuhan, ini kamu bisa apa? Bisa kamu itu membela diri. Kamu itu bisa membela diri. Kalau kamu memang benar-benar Tuhan, ini saya kasih pedang. Dah, saya sudah capek. Pokoknya kamu kalau misalnya benar-benar Tuhan, kamu bisa bela diri. Saya kasih pedang, digantungkan pedang di
atas leher dari berhala tersebut. Ya, setelah itu ketika ayahnya sudah tertidur lelap, ketiga anaknya dibantu dengan Mu'adz bin Jabal diambil lagi. Nggak sampai sini, digantungkan ya leher berhala itu dengan mayit dari anjing. Ya, untuk menunjukkan penghinaan. Akhirnya apa? Dimasukkan lagi ke tempat sampah. Setelah itu apa? Seandainya engkau benar-benar Tuhan, ya Amr bin Jamuh mengatakan, wallahi lau kunta ilahan, demi Allah, seandainya kamu memang benar-benar Tuhan, lam takun anta wa kalbun wastabi'ri fi qarn. Kamu itu nggak mungkin bersama dengan mayat anjing, kotoran di sumur yang tempat pembuangan sampah ini. Ya, kamu nggak mungkin sama seperti ini. Akhirnya ditinggalkanlah berhala itu. Kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam usia 60 tahun lebih, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayah. Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam. Dengan sebab apa? Tadi bahwasannya ya berhala itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudharah. Berhala itu nggak mungkin bisa membela dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 72, ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Wahai manusia. Jadi bukan orang-orang mukmin saja, tapi manusia semuanya, orang mukmin, orang kafir, semuanya. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Diberikan permisalan, maka dengarkanlah, perhatikanlah permisalan ini. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innalladzina tad'una min duni, sesungguhnya yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Yang kalian seru, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka itu bersatu. Ya seluruh dewa-dewa misalnya, seluruh patung-patung, seluruh semuanya ketika bersatu untuk menciptakan seekor lalat. Kita tahu lalat ya, kadang-kadang hinggap ke makanan kotor, kadang-kadang hinggap ke kotoran, kadang-kadang hinggap yang kita itu meremehkannya. Ya, berhala itu nggak mungkin bisa menciptakan seekor lalat. Ya, nggak mungkin bisa menciptakan seekor lalat. Tuhan yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin bisa menciptakan seekor lalat. Kemudian apa? Wa iyaslubuhumuz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Seandainya lalat itu ngambil sesuatu, ya misalnya sajen misalnya. Ya ada seorang yang ngasih sajen ke berhala. Ya, baik itu daging ataupun apapun itu. Kemudian lalat itu ngambil sesuatu, ngambil sedikit, ya minuman atau apapun itu, menghisap minuman ataupun apa, ya ambil makanan sedikit saja. Berhala itu nggak mungkin bisa merebutnya kembali. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan seperti ini. Ya, seandainya ngambil lalat itu dari berhala tersebut, nggak mungkin bisa direbut kembali oleh berhala tersebut. Nggak mungkin bisa itu dewa-dewa itu merebut kembali apa yang telah diambil oleh lalat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, dha'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah orang yang minta dan yang diminta. Jadi orang yang minta itu pun lemah, apalagi orang yang diminta. Maka ketika seorang itu ngambil misalnya kuburan, ya sebagai perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka minta kepada kuburan seorang syekh, seorang wali ataupun orang-orang soleh, ya
Gak mungkin bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Walladzina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir." Dan yang kalian seru, yang kalian doa dari selain Allah Subhanahu wa taala enggak memiliki sedikit pun walaupun cuma kulit ari. Kalau kita ngelihat itu di kurma, dibuka kurma tersebut, kemudian ada lapisan yang tipis itu kan, ada lapisan tipis itu diambil misalnya, itu kulit ari, setipis kulit ari mereka nggak punya. Ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau misalnya kamu seru mereka nggak bisa mendengar kamu. Kita minta kepada kuburan misalnya, penghuni kuburan itu nggak mungkin bisa dengar kita. Ya, seorang minta kepada patung itu nggak bisa dengar doa mereka. Ya, wa in sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka itu mendengar, bisa dengar, penghuni kubur itu bisa dengar misalnya, gak mungkin bisa mengijabahi doa-doa kalian, gak mungkin bisa. Ya, gak mungkin bisa. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Kamu siapa kok nyembah saya? Ya, saya nggak pernah minta kepada kamu supaya nyembah saya. Ya, mereka itu akan mengingkari kesyirikan mereka. Pengingkaran dengan pengingkaran yang besar. Ya, maka inilah bahwasannya seorang yang mengambil seruan, mengambil berhala, mengambil sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada manfaat, nggak bisa mendatangkan manfaat ataupun bisa mendatangkan bahaya, nggak bisa. Ya, dha'ufat thalibu wal matlub, lemahlah orang yang minta dan orang yang diminta. Ya, misalnya kita itu minta kepada kayu misalnya, wahai kayu, ya tolonglah berikan saya makanan. Apa kayu itu bisa ngasih makan? Nggak mungkin. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah insyaallah akan mengabulkan. Ya, karena kita meminta kepada zat yang maha kuat. Zat yang semua makhluk meminta kepadanya. Ya, Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Ya. Akhirnya Amr bin Al-Jamuh masuk Islam dalam usia 60 tahun. Ya, ketika di perang Badar, sebenarnya Amr bin Al-Jamuh itu pengen sekali untuk ikut perang Badar, ingin mati syahid, ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal umurnya sudah 60 tahun. Dan bukan hanya itu saja, kakinya pun pincang. Ya, kakinya pincang, dia lumpuh, dia pincang. Ya kan? Jalan itu susah. Ya, tapi keinginannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang sehat. Ya, akhirnya di perang Uhud, ya, ketika minta supaya dia diikutkan dalam perang Uhud, ya, anak-anaknya mengatakan, ya abana, innallaha azaraka, wahai ayah kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan uzur kepada engkau. Ya, kamu itu enggak diberikan beban untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah tua. Ya, engkau itu sudah pincang, susah. Ya, untuk berjihad susah. Tapi apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-Jamuh, apakah putus asa? Enggak. Keinginannya lebih menggebu-gebu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, inna abna'i haula'i yuriduna ayyahbisuni an hadzal khair." Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku ini mencegahku untuk mendapatkan kebaikan. Ya, mereka itu enggak mau saya itu ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wallahi, demi Allah, inni la arju an ata'a bi'arjati hadhil jannah. Benar, ya, perkataan dari orang yang sudah tua ini dan orang yang pincang. Demi Allah, sesungguhnya aku berharap dengan kaki pincangku ini aku bisa masuk ke dalam surga. Ya, maka Rasulullah SAW luluhlah hatinya. Ya, dah biarkan saja. Biarkan Amr bin Al-Jamuh untuk ikut perang Uhud. Ya, la'allallaha azza wa jalla yarzuquhu syahadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rizki berupa mati syahid. Ya, mati syahid. Akhirnya anak-anaknya pun dengan terpaksa ya melepaskan kepergian ayahnya untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Ya. Kemudian ketika berpisah dengan istrinya, mengatakan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni syahadah wa la taruddani ila ahli khaiban. Ya Allah, dia angkat kedua tangannya sebelum dia berangkat ke medan jihad. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki berupa mati syahid dan jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Dia benar-benar sudah bulat tekadnya untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika perang Uhud berkecamuk, yang tadinya sebenarnya kaum muslim itu sudah mau menang, sebenarnya ini, tapi pasukan pemanah itu yang di Bukit Uhud itu ya mengingkari pendapatnya dari perintahnya Rasulullah SAW. Ya, akhirnya mereka itu lebih menginginkan kehidupan dunia, ghanimah. Mereka minta ghanimah. Akhirnya mereka itu meninggalkan ketuanya yaitu Abdullah bin Jubair, kemudian turun ke bawah untuk berebut ghanimah. Akhirnya pasukan kaum musyrikin bisa untuk memenangkan pertarungan kepada kaum muslimin. Dipukul mundur. Ya, akhirnya yang telah kita ketahui bersama di perang Uhud bagaimana Rasulullah SAW gigi serinya pun patah, terluka Rasulullah SAW. Ya, terluka Rasulullah SAW. Dan Amr bin Al-Jamuh menemui syahidnya dengan 2 sabetan pedang yang tertancap di dadanya. Dia terkena sabetan pedang, kemudian dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya ketika telah selesai perang Uhud menguburkan para syuhada baqi, biarkanlah mereka dengan pakaiannya, dengan darah yang ada di pakaiannya, nggak usah dicuci, nggak usah dimandikan, ya, karena mereka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yuklamu fi sabilillah." Tidak ada seorang muslim pun yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa jaa yaumal qiyamah. Kemudian kecuali dia akan datang pada hari kiamat, yasilu daman. Dia akan mengalir darahnya. Ya, dibangkitkan dari hari kiamat itu orang yang mati syahid nanti masih ada darah yang menempel di badannya. Ya. Al-launu kal-launi za'faran. Tapi apa? Warna darah tersebut itu seperti warna za'faran, kuning, agak kekuningan. Kemudian apa? Warihu karihil miski. Sedangkan baunya itu harumnya seperti wangi misik. Ya, luar biasa keutamaan yang diberikan oleh orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Adfinu Amr bin Jamuh ma Abdullah bin Amr." Kuburkanlah Amr bin Al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr dalam satu liang lahat. Ya, dikuburkan bersama. Ya, dan telah kita ketahui bersama bahwa setelah berlalunya waktu ya
Ya, ketika mau digali kuburannya mau dipindahkan atau mau diisi lagi, ternyata jasadnya dari Amr bin Al-Jamuh dan Abdullah bin Amr, karena Abdullah bin Amr dengan Amr bin Al-Jamuh itu sahabat dekat. Ya, Abdullah bin Amr bukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr itu seorang sahabat dekat. Ketika digali, jasadnya itu masih dalam keadaan utuh. Mereka saling berpegangan tangan, luar biasa. Itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berjadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjadi di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan harta, dengan ilmu, dan dengan tulisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran, jalan yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul-Nya. Wallahu taala alam. Semoga ini bisa bermanfaat bagi diri kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.